Halo semuanya, berikut adalah pemaparan hasil kerja kelompok kami mengenai aplikasi mikroba untuk perbaikan tanah dan tanaman. Pada bagian yang pertama, kami akan membahas mengenai Bacillus sp dan Klebsiella sp, di mana mikroba ini dapat menurunkan kadar minyak bumi pada tanah yang tercemar serta memperbaiki kualitas tanah. Pada bagian yang kedua, kami akan membahas mengenai selulolitik, di mana bakteri ini adalah bakteri pengurai bahan organik yang dapat juga meningkatkan kesuburan tanah. Bagian berikut, kami akan membahas mengenai Azospirillum. Bakteri ini memproduksi berbagai jenis hormon yang dapat merangsang tanaman. Kemudian kami juga akan membahas mengenai Bacillus subtilis dan bakteri garam positif, di mana bakteri ini menghasilkan senyawa yang membantu dalam mobilisasi logam berat. Ada juga bakteri Anabaena azolite, di mana bakteri ini dapat mengubah nitrogen di udara menjadi bentuk yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Untuk mikroba yang pertama adalah Bacillus sp dan Klebsiella sp. Fungsi dari kedua mikroba ini yaitu mampu mendegradasi hidrokarbon pada tanah yang terkontaminasi minyak bumi, sehingga menurunkan kadar minyak bumi dan memperbaiki kualitas tanah yang terkontaminasi tersebut. Untuk contoh aplikasi daripada Bacillus sp dan Klebsiella sp ini sudah dikemukakan pada penelitian dari Ridwan dan Lina pada tahun 2005 yang berjudul Bioremediasi Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi oleh Bacillus sp dan Klebsiella sp. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan bakteri Bacillus sp dan Klebsiella sp dalam mendegradasi hidrokarbon minyak bumi pada tanah yang sudah terkontaminasi minyak bumi. Penelitian ini menggunakan media pasir yang terkontaminasi minyak bumi dan menambahkan isolat dari Bacillus sp dan Klebsiella sp serta pupuk urea dan sp3. Berdasarkan metode yang sudah dibuat, terdapatlah hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa penambahan isolat dari Bacillus sp dan Klebsiella sp ini ternyata dapat menurunkan kadar minyak bumi sampai 50% setelah melibatkan sirkulasi selama 7 hari. Setelah mendapat hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa bioremediasi dengan menggunakan Bacillus sp dan Klebsiella sp dapat menurunkan kadar dari minyak bumi itu, serta bersama dengan itu dapat memperbaiki sifat kimia, fisika, dan juga biologi tanah daripada tanah yang sudah tercemar. Berikutnya jenis mikroba selulotik. Bakteri ini menghasilkan enzim selulosa yang berguna dalam proses penguraian bahan organik yang dapat meningkatkan kesuburan tanah. Berapa fungsi utama mikroba selulotik, yaitu yang pertama dekomposisi bahan organik, yang kedua peningkatan ketersediaan nutrien, yang ketiga pembentukan humus, yang keempat perbaikan struktur tanah, yang kelima pengendalian penyakit tanah. Selanjutnya, contoh aplikasi mikroba selulotik yang dapat meningkatkan kesuburan tanah. Yang pertama, kompos. Dalam proses pengomposan, mikroba selulotik berperan dalam menguraikan bahan organik kompleks, termasuk selulosa. Kompos yang dihasilkan adalah pupuk organik yang kaya nutrisi dan dapat meningkatkan kesuburan tanah. Contoh yang kedua, tanaman penutup tanah. Tanaman penutup tanah menggunakan mikroba selulotik sebagai bagian dari campuran bakteri. Untuk tanaman penutup tanah dapat membantu memperbaiki struktur tanah, mengurai erosi, dan meningkatkan ketersediaan nutrien bagi tanaman utama. Jenis mikrobiologi berikut yaitu bakteri Bacillus subtilis. Bakteri Bacillus subtilis adalah bakteri gram positif yang umumnya ditemukan di dalam tanah. Bakteri ini berbentuk batang dan membentuk endospora dan memainkan peran penting dalam dekomposisi bahan organik. Bakteri ini juga digunakan dalam industri sebagai agen probiotik dan untuk produksi enzim. Bakteri ini memiliki peran penting dalam mengatasi tanah yang tercemar logam berat. Bakteri ini juga dapat menghasilkan senyawa organik seperti asam asetat dan siderofol yang membantu dalam mobilisasi logam berat, membuatnya lebih mudah untuk diambil oleh tanaman atau terdegradasi secara alami. Selain itu juga,
Bacillus subtilis dapat membentuk biofilm di sekitaran akar tanaman, memberikan perlindungan dan meningkatkan toleransi tanaman terhadap logam berat. Bakteri ini juga dapat mengurangi toksisitas logam berat dengan mengubahnya menjadi bentuk yang kurang berbahaya melalui proses pengularan senyawa kompleks. Ini menjadikan Bacillus subtilis sebagai agen potensial dalam bioremediasi tanah yang tercemar logam berat. Bakteri Bacillus subtilis tidak hanya diaplikasikan sebagai agen potensial dalam perbaikan tanah yang tercemar logam berat, tetapi ada beberapa pengaplikasian bakteri Bacillus subtilis dalam berbagai aspek. Seperti yang pertama yaitu pertanian. Bacillus subtilis dapat digunakan sebagai agen biofungisida dan biopestisida untuk melawan patogen tanaman. Bakteri ini membantu melindungi tanaman dari penyakit tanaman dan serangga. Dan yang kedua, industri pangan. Bacillus subtilis digunakan dalam produksi beberapa jenis makanan fermentasi seperti tempe dan tahu fermentasi. Bakteri ini juga digunakan untuk memproduksi enzim-enzim tertentu yang digunakan dalam industri makanan. Dan yang ketiga, industri farmasi. Bacillus subtilis digunakan sebagai produksi antibiotik dalam enzim yang digunakan dalam industri farmasi. Azoospermillum adalah bakteri yang dimana hidup di daerah perakaran tanaman, terutama pada daerah perpanjang akar dan pangkalan bulu akar. Bakteri ini memiliki kemampuan untuk memproduksi berbagai jenis hormon tumbuhan seperti indolel, acetid, gibberellin, dan sitokinin yang dapat merangsang pertumbuhan, pembelahan sel, dan pemanjangan sel pada tanaman. Fungsi mikroba Azoospermillum meningkatkan pertumbuhan tanaman, meningkatkan produktivitas tanaman, menghasilkan fitohormon, meningkatkan daya hidup dan persistensi. Contoh mikroba aplikasi ini yaitu memperbaiki tanah. Bakteri Azoospermillum dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi lingkungan mikroorganisme tanah, meningkatkan pertumbuhan tanaman. Bakteri Azoospermillum dapat mempromosikan pertumbuhan tanaman dengan menghasilkan fitohormon seperti auxin, gibberellin, sitokinin, dan etilen. Fitohormon ini berfungsi sebagai pengaturan pembesaran sel dan mengacukan perpanjangan sel di daerah sel-sel kambium, membantu meningkatkan pertumbuhan tanaman, meningkatkan ketersediaan nitrogen. Bakteri Azoospermillum mampu memperbaiki nitrogen dan meningkatkan ketersediaan nitrogen berbagai tanaman, meningkatkan daya tahan tanaman. Bakteri Azoospermillum dapat membantu meningkatkan daya tahan tanaman terhadap stres lingkungan seperti kekeringan dan kelembapan yang berlebihan. Baik, yang berikut adalah bakteri Anabaena azulae. Bakteri Anabaena azulae adalah Cyanobacteria filamentus yang hidup secara simbiotik dengan tumbuhan baku air azolla. Anabaena azulae ini memiliki peran penting dalam simbiosis ini, di mana mereka membentuk hubungan simbiotik yang saling menguntungkan dengan azolla. Anabaena azulae mampu melakukan fiksasi nitrogen, yang berarti mereka dapat mengubah nitrogen udara menjadi bentuk yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Sebaliknya, azolla menyediakan lingkungan yang aman bagi Anabaena azulae dan juga mendapatkan manfaat dari nitrogen yang difiksasi oleh bakteri ini. Contoh aplikasi bakteri Anabaena azulae untuk perbaikan tanah dan tanaman adalah: yang pertama, fiksasi. Anabaena azulae mampu melakukan fiksasi nitrogen, yang berarti mereka dapat mengubah nitrogen di udara menjadi bentuk yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Sebaliknya, azolla menyediakan lingkungan yang aman bagi Anabaena azulae dan juga mendapatkan manfaat dari nitrogen yang difiksasi oleh bakteri ini. Yang kedua, meningkatkan produktivitas tanaman.
Simbiosis antara Anabaena azolae dan azolla dapat membantu meningkatkan produktivitas tanaman. Anabaena azolae dapat memfiksasi nitrogen bebas di udara sehingga dapat menyumbang kebutuhan nitrogen bagi tanaman di dalam tanah. Yang ketiga, meningkatkan ketersediaan nitrogen. Anabaena azolae dapat membantu meningkatkan ketersediaan nitrogen bagi tanaman dengan melakukan fiksasi nitrogen. Yang keempat, meningkatkan daya tahan tanaman. Anabaena azolae dapat membantu meningkatkan daya tahan tanaman terhadap stres lingkungan seperti kekeringan dan kelembapan yang berlebihan.